Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hari raya terbesar, umat Islam Indonesia menggelar berbagai macam perayaan, seperti takbir keliling misalnya. Di samping itu, Idul Fitri juga telah membentuk tradisi dan budaya bagi Muslim Indonesia, yaitu mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan handai taulan. Semua itu merupakan upaya Muslim dalam menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri. Segala kegiatan yang menjadi tradisi turun-temurun tidak lepas dari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan Idul Fitri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga turut merayakan hari Idul Fitri sesuai sunnah Rasulullah di setiap hari raya. Lalu, bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan Idul Fitri? Apa saja yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kemenangan umat Islam itu? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pertama kali menggelar perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah 624 Masehi atau seusai Perang Badar. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut dan merayakan Hari Idul Fitri. 1. Mengumandangkan takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. 2. Makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada saat hari Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang puasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum salat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dari Anas bin Malik ia berkata, pada hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat untuk melaksanakan sholat hingga beliau makan beberapa butir kurma. Lalu Anas menambahkan lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau makan beberapa kurma dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membersihkan diri dan menggunakan wewangian. Cara merayakan Idul Fitri, Rasulullah juga kerap membersihkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Id. Rasulullah mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Hal ini disunnahkan ketika merayakan Idul Fitri, yaitu dengan membersihkan diri dengan mandi, memakai wewangian, hingga mengenakan pakaian yang baik. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengenakan yang terbaik dari apa yang kita temukan dan memakai wewangian dan mengorbankan hal yang paling berharga yang kita temukan. Hadis riwayat Al-Hakim. 4. Membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Selain makan dan mengenakan pakaian terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Kebiasaan tersebut dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke tempat sholat pada hari raya Idul Fitri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar zakat fitrah atas puasa Ramadan untuk membersihkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak menyenangkan serta menyediakan makanan bagi yang memerlukan. Disebut zakat bagi yang membayar sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan disebut sedekah bagi yang membayar setelah sholat Idul Fitri. 5. Membaca surah Qaf dan Al-Qamar saat sholat. Selama sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca 2 surah yang berbeda di tiap rakaat. Kebiasaan salat sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini diceritakan dalam hadis dari Ubaidullah bin Abdullah bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Ia menjawab,
beliau membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'atu wansyaqal qamar. Hadis riwayat Muslim. Salah satu faedah dalam surah Qaf adalah pentingnya menjaga lisan karena semua yang dilakukan manusia diketahui Allah Subhanahu wa taala. Hal yang baik akan membawa ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berlaku juga untuk sebaliknya. Sementara Al-Qamar menceritakan kaum yang menolak ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meminta bukti kebenaran ajaran tersebut. Mereka yang tetap ingkar akan mendapat balasannya, sedangkan yang meyakini kebenaran tersebut akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Surat tersebut mengingatkan para muslim untuk tetap menjaga perilaku meski sedang berada dalam suasana hari raya. Jangan sampai ada perbuatan, perkataan atau tingkah laku yang melukai sesama manusia. 6. Menempuh rute pulang dan pergi yang berbeda. Kebiasaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini dijelaskan dalam hadis yang diceritakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang sholat Id memiliki makna yang dalam, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan orang-orang di sekitar perjalanan guna menyebarkan syiar Islam. 7. Bersenang-senang sewajarnya. Hari Raya Idul Fitri yang menandai kembalinya manusia pada fitrah memang patut dirayakan. Nabi Muhammad SAW juga ikut merayakannya, namun dengan tidak berlebihan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar datang menemui Aisyah di mana Nabi SAW sedang berada di sampingnya pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saat itu di hadapan Aisyah radhiyallahu anha terdapat dua budak perempuan hasil tawanan kaum Ansar dalam perang Bu'ad sedang bernyanyi. Maka Abu Bakar berkata, seruling-seruling setan. Dia mengucapkan 2 kali. Maka Nabi SAW bersabda, biarkanlah wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari raya kita adalah hari ini. Hadis riwayat Bukhari. 8. Ucapan hari raya dan bersilaturahmi. Ucapan hari raya tentu salah satu momen yang tidak mungkin dilupakan oleh seluruh umat muslim. Ada baiknya mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Selain itu, menjaga silaturahmi merupakan keharusan bagi umat muslim. Umat muslim tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membantu. Terlebih saat momen hari raya Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara dan tetangga akan menjalin hubungan yang semakin baik. Hal yang dilakukan Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ialah Rasulullah SAW mendatangi tempat keramaian dan mengunjungi rumah sahabatnya. Ya, tradisi silaturahmi saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah SAW mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Sahabat, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini merupakan dasar pokok terkait sikap umat muslim dalam mentauladani Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, perbuatan maupun semua keadaan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, selamat merayakan hari kemenangan, merawat silaturahmi, memanjangkan keberkahan, saling memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.